Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit maafkan saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang dapat mengikuti ibadah online hari ini, baik itu di rumah masing-masing, bahkan di mana saja berada. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini. Kita akan berdoa untuk pembukaan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam surga, karena Engkau menyertai kami. Hari demi hari kami boleh lewati dengan kesukaan dari surga. Dan Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali kami dapat beribadah walaupun online di rumah masing-masing. Tapi kami yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kami ya Tuhan sampai saat ini. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau melalui puji-pujian yang ada. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyi pujian yang girang-girang. Hari ini ku rasa bahagia sebab Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, apakah sendiri atau berapa orang, kita menyanyi dengan sukacita. Amin, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sekalipun di rumah masing-masing, di mata manusia kita tidak berkumpul bersama, tapi di mata Tuhan kita satu. Tidak ada yang dapat memisahkan Amen. kita. Pasti doa kita sama-sama naik dan berkenan kepada Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan akan berfirman buat kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, biar kita fokus di dalam firman Tuhan. Mari kita akan menyanyi satu pujian penyembahan untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian. Besar anugerahmu, besar berkat kasih sayang buat saudara dan saya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Haleluya.
rasakan sampai saat ini. Begitu besar anugerah-Mu buat kami. Amin. ya Tuhan. Haleluya. Kami tak dapat membalas kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu buat kami. Sebab itu hidup kami mempersembahkan sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu melalui ibadah-ibadah kami. Dan kami yakin ibadah kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Sebab itu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan menerima isi hati-Mu ya Tuhan. Membawa kami lebih semangat, membawa kami lebih membangkitkan iman kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami siap menerima semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukurkan firman-Mu pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana isi hati Tuhan, Dia merindukan kita lebih dekat kepada Tuhan pada saat-saat ini yang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi anugerah Tuhan tetap siapkan mencurahkan kasih-Nya buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita akan buka firman Allah atau Alkitab kita. Saatnya kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai 27 berkata atau berbunyi dengan judulnya Angin Ribut Diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Firman Allah ini memberikan pengertian buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengiring kepada Tuhan, sebagai murid-murid Yesus yang harus tetap kuat iman kita di dalam Tuhan. Angin ribut diredahkan oleh Tuhan. Pada waktu itu Yesus naik ke dalam perahu. Jadi Yesus naik ke perahu, tentunya perahu ini akan berlayar menyeberang danau yang ada. Dan perahu artinya di dalam firman Allah yaitu kehidupan kita, kehidupan saudara, itu artinya perahu. Dan Yesus naik di perahu itu, artinya Yesus atau Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Danau ini bayangan dunia yang ada. Dan mengamuklah angin ribut di danau itu. Ini adalah satu bayangan
angin ribut itu yang sedang kita alami pada saat-saat ini, yaitu COVID-19, Corona. Ini angin ribut yang sangat kencang untuk mengganggu keamanan di dalam kehidupan kita, mengganggu keamanan kesehatan kita, mengganggu ekonomi kita. Seluruh dunia mengamuk angin yang ada ini. Padahal Yesus ada di dalam hati kita. Yesus, firman Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita menghadapi angin ribut Corona, COVID-19 ini menantang di dalam perjalanan hidup kita. Ingat, firman Allah yang hidup, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan ayat yang ke-25 berkata, di sini saya bacakan lagi. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya membangunkan Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah. Murid-murid Yesus ini membangunkan Yesus yang sedang tidur di dalam perahu. Jadi ada Yesus di dalam perahu. Tapi mereka menghadapi juga gelombang, menghadapi angin yang ribut. Demikian Yesus juga, Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita. Tapi kita juga harus menghadapi COVID-19 yang kita sedang hadapi pada saat-saat ini, dan mengganggu sampai ekonomi dan kesehatan kita, saudara. Sehingga kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, seperti murid-murid Yesus ini datang kepada Yesus. Yesus, Tuhan tolonglah kami, kata firman Allah. Tuhan tolonglah, kita binasa. Nah, murid Yesus ini berseru Tuhan tolong, tapi ada kalimat yang terakhir, kami binasa. Padahal sebenarnya tidak binasa, karena Yesus ada di perahu situ. Demikian Roh Kudus juga, firman Allah ada di dalam kita. Sekalipun kita menghadapi situasi keadaan angin ribut Corona pada saat ini, tapi ingat, ada firman Tuhan di dalam hidup kita, ada firman hidup di dalam kita, dan ada Roh Kudus. Tidak binasa kita, asal kita percaya terus kepada Tuhan. Ayat yang ke-26 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Inilah yang harus kita perhatikan pada hari-hari ini. Yesus berkata, firman Allah berkata kepada kehidupan kita, mengapa kita takut dan kurang percaya? Artinya marilah kita bangkit semangat kita, sehingga ketakutan itu dihancurkan oleh darah Yesus, dan kita lebih percaya kepada Tuhan. Mujizat menyertai dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan menyertai di dalam kehidupan kita. Amen. Menyeberang di tengah-tengah dunia yang ada dengan penuh gelombang, angin ribut, tetapi Yesus tetap memberikan ketenangan melalui firman Allah. Karena di dalam Yosua 1 ayat 9 dia berkata di sini, Yosua 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan, sekali lagi, bukankah telah ku di sini huruf besar, artinya bukankah telah Tuhan perintahkan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut
dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Artinya kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan perintahkan bahwa kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan kecut. Nah, kecut ini kaget dan takut sehingga kepercayaan kita hilang. Artinya kecut dan tawar hati. Kalau kita kecut, kita kaget dan takut, maka tawarlah hati kita di hadapan Tuhan. Tapi marilah apabila kita menemui sesuatu yang mengejutkan kita, kita berseru Tuhan tolonglah, maka kita boleh dapat kemenangan. Kepercayaan kita naik, iman kita naik di hadapan Tuhan. Sebab kata firman Allah, sebab Allah menyertai saudara dan saya di mana kita pergi dan berada. Bahkan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Di dalam Matius ini, ayat Matius 8 ayat yang ke 26 ini dia berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Apa yang Yesus lakukan? Bukan hanya menegur kepada muridnya, bukan hanya menegur dalam kehidupan kita, tetapi Yesus bangkit, Roh Kudus bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Pasti satu saat dengan iman kita naik, kita lebih percaya kepada Tuhan. Mujizat menyertai dalam doa-doa kita, mujizat menyertai dalam ibadah-ibadah kita yang sungguh-sungguh, saudara, sehingga dunia ini boleh tenang daripada gelombang, baik itu corona, baik itu COVID-19, baik itu ekonomi, baik kesehatan kita akan tenang, dan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Mari saudara, kita akan berdoa. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Setiap saat kita bersyukur dan percaya terus. Jangan tawar hati, jangan kecut, sehingga kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Anugerah besar buat saudara dan saya apabila kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena tangan kasih-Mu selalu Engkau ulurkan dan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami ya Roh Kudus. Itu yang kami alami sampai saat ini, sehingga kami dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Sekalipun kami terpisah-pisah tempat, tetapi doa kami naik bersatu di dalam Engkau. Dan Engkau turunkan tangan-Mu, Engkau memberkati kami. Sekalipun di rumah masing-masing, bahkan di mana kami berada, Engkau memberkati kami melalui ibadah yang ada. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia yang Engkau cintai. Mari Tuhan, dengan doa-doa kami, dengan ibadah-ibadah kami, dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan, Engkau tilik dan Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Tuhan, Engkau teduhkan bangsa Indonesia ini daripada tantangan yang besar melalui corona dan atau COVID yang ada. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan, Engkau angkat bangsa Indonesia menjadi kemuliaan Tuhan. Hikmat akal budi Tuhan curahkan kepada pemerintah pusat sampai daerah-daerah sampai pedesaan, bahkan seluruh Tuhan masyarakat Indonesia boleh bersuka cita berbahagia di dalam Engkau, hidup damai dan sejahtera karena Engkau masih berkemurahan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau jaga dan lindungi. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang Tuhan dalam keadaan lesu iman, Engkau bangkitkan di dalam nama Yesus Kristus. Pagari setiap rumah-rumah tangga umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu dengan kuasa tangan-Mu. Juga ya Tuhan dengan segala usaha pekerjaan yang Tuhan sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu hadapi. Di masa-masa ini tidak ada menentu, tapi Tuhan Engkau berikan waktu, Engkau memberkati. Tuhan hari-hari yang kami lalui bersama Roh Kudus, sehingga kemenangan dan diberkati oleh Tuhan segala usaha dan segala pekerjaan yang dihadapi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang Tuhan sudah Tuhan siap untuk memberikan pengorbanan sebagai kolektor Tuhan, perpuluhan milik Tuhan, bahkan diakonia. Tuhan, Engkau melihat persembahan-persembahan yang sudah di tangan dan akan mengirim melalui nomor rekening yang ada. Tuhan, hamba serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Sucikan dan kuduskan dengan berkat kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bakar semua. Dan ini semua ini berbau harum di hadapan-Mu. Menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu. Baik itu usaha, baik kesehatan, apapun yang dihadapi sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan ibadah kami pada hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Amen. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran dan siapkan kehidupan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian untuk menutupi, mengakhiri ibadah ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Kita siapkan hati kita angkat tangan kita, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menolong kami semua mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Di mana Engkau berada, di situ kami juga berada dengan penuh sukacita. Itu kata firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, damai sejahtera yang kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.